Halo, perkenalkan nama saya Ari Wahyu Lestari dari Universitas Pakuan PGSD PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022. Di sini saya akan merefleksi dari mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan topik 1 mengenai pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu multikulturalisme. Masalah budaya dan pembelajaran tidak dapat dipisahkan selama berabad-abad karena alasan sederhana bahwa salah satu tujuan utama pembelajaran adalah transmisi budaya dari generasi ke generasi. Pendidikan pada setiap masa pasti memiliki kultur yang beragam, baik dalam proses pembelajarannya ataupun dalam dunia perkembangan pendidikan. Menurut Vygotsky, bahwa intelijensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan budayanya. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal dan interpersonal. Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Secara spesifik, Vygotsky menyimpulkan yaitu bahwa kegunaan alat berpikir membantu memecahkan masalah, memudahkan dalam melakukan tindakan, memperluas kemampuan, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Jadi, inti dari multikultural ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, mediasi. Teori Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan proses mental anak yang lebih tinggi tergantung pada kehadiran mediasi dalam interaksi anak dengan lingkungan. Vygotsky sendiri menekankan alat-alat simbolik mediator yang digunakan oleh anak-anak dalam konteks kegiatan sosial budaya tertentu. Yang paling penting yang dianggapnya sebagai pendidikan formal. Vygotsky meneliti dua jenis mediasi, yaitu mediasi melalui manusia lain dan mediasi dalam bentuk aktivitas pembelajaran yang terorganisir. Beberapa konsep mediasi seperti scaffolding muncul sebagai hasil asimilasi langsung ide-ide Vygotskian yang lain seperti pengalaman belajar yang dimediasi Feuerstein pada tahun 1990 telah dikembangkan secara independen dan kemudian memperoleh makna baru dalam konteks teori sosiokultural. Yang ketiga, potensi belajar. Gagasan Vygotsky tentang Zone of Proximal Development sebagai dasar teoritis, gagasan ZPD memberikan 3 wawasan penting untuk masalah pengujian dinamis, yaitu yang pertama, memfokuskan perhatian kita pada fungsi-fungsi psikologis anak yang muncul pada saat tertentu tetapi belum sepenuhnya berkembang. Yang kedua, konsep ZPD memperkenalkan kinerja yang dibantu sebagai parameter yang sah dari prosedur penilaian. Yang ketiga, ZPD membantu mengkonseptualisasikan perbedaan antara tingkat kinerja aktual dan potensi belajar anak. Demikian lagi kritik terhadap tes IQ dan munculnya alternatif dinamis yang terjadi tanpa pengaruh dari teori sosiokultural memperoleh makna baru dalam konteks paradigma ZPD. Yang keempat, yaitu agen mediasi. Menurut Vygotsky, ada 2 jenis agen mediasi, yaitu perantara manusia dan mediasi simbolis. Perantara manusia dalam pembelajaran yang menjadi mediator utama adalah seorang guru. Pendampingan guru sebagian besar ditujukan kepada pemahaman dan elaborasi masalah, sedangkan bantuan orang tua cenderung memberikan kontrol strategis dan definisi masalah. Sedangkan mediasi simbolis, menurut teori Vygotsky, membuat perbedaan penting antara pengalaman yang dihasilkan oleh kontak langsung individu dengan rangsangan lingkungan dan pengalaman yang dibentuk oleh interaksi yang dimediasi oleh alat simbolik.
Terima kasih, semoga bermanfaat.